Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahwa Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Jika biji jagung ditanam di lahan yang subur dan mendapatkan sinar matahari serta pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu adalah biji jagung yang kurang baik, itu dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Dan sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai dengan kualitas benih yang baik, tetapi jika di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan maupun cahaya matahari yang cukup serta tangan dinginnya Pak Tani, maka biji jagung tersebut akan tumbuh namun tidak bisa secara maksimal. Yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi KHD yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Kedua, mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat adalah pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Nah, kita sebagai pendidik itu harus mampu melakukan perubahan budi pekerti anak-anak menjadi lebih baik lagi. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau skill motor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika yang pertama, guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi yang berpusat atau berpihak kepada murid. Yang keempat, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya lakukan adalah mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik, serta sistem among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun kelompok. Nah, itu Bapak Ibu refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua menjadi guru yang dapat memerdekakan siswa kita. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.